Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang transaksi modal Ventura. Materi yang akan saya bahas yaitu ada pengertian, manfaat, jenis, kelebihan, kekurangan, contoh, dan kesimpulan. Pengertian transaksi modal Ventura adalah kesepakatan di mana investor, biasanya perusahaan modal Ventura, memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan atau perusahaan kecil dengan potensi pertumbuhan tinggi. Sebagai imbalannya, investor memperoleh ekuitas atau kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Tujuan dari transaksi ini adalah membantu perusahaan berkembang dengan cepat, sementara investor berharap mendapatkan keuntungan besar saat perusahaan tumbuh atau dijual. Manfaat transaksi modal Ventura adalah yang pertama, pembiayaan untuk perusahaan baru. Modal Ventura menyediakan dana untuk startup atau perusahaan baru yang sulit mendapatkan pembiayaan dari sumber tradisional seperti bank. Yang kedua, dukungan manajerial. Investor modal Ventura seringkali tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menawarkan bimbingan manajerial dan nasihat bisnis untuk membantu perusahaan tumbuh. Yang ketiga adalah akselerasi pertumbuhan. Modal Ventura dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan, terutama di sektor teknologi atau industri dengan potensi pertumbuhan tinggi. Yang keempat, diversifikasi resiko. Investor modal Ventura dapat melakukan diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai perusahaan, sehingga mengurangi kerugian total. Yang kelima, akses ke jaringan. Investor modal Ventura sering memiliki jaringan luas yang dapat membantu perusahaan memperluas pasar, menjalin kemitraan, atau mendapatkan sumber daya lainnya. Yang keenam, inovasi dan teknologi. Modal Ventura mendorong inovasi terutama di sektor teknologi dan bioteknologi dengan mendanai perusahaan yang berfokus pada perkembangan produk atau layanan baru. Jenis-jenis transaksi modal Ventura, yaitu ada equity financing, merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pemodal akan mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya ada semi-equity finansial, merupakan jenis pembiayaan modal Ventura dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya, ada pendirian perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal Ventura bersama perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha baru. Selanjutnya, bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum atau PT. Namun, tidak tertutup kemungkinan pembiayaan ini dilakukan dengan usaha yang telah berbadan hukum PT apabila kedua pihaknya menginginkannya. Selanjutnya, mari kita bahas kelebihan dari transaksi modal Ventura, yaitu ada akses ke modal besar. Modal Ventura menyediakan pendanaan yang signifikan, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan operasi dengan cepat. Selanjutnya, tidak perlu jaminan. Modal Ventura biasanya tidak mengharuskan perusahaan menyediakan akses aset sebagai jaminan, berbeda dengan pinjaman bank yang memerlukan anggunan. Selanjutnya, bimbingan dan dukungan. Selain modal finansial, investor modal Ventura sering memberikan dukungan manajemen, bimbingan strategis, dan akses ke jaringan bisnis yang luas, yang sangat berharga bagi pengembangan perusahaan.
Selanjutnya yaitu potensi pertumbuhan yang cepat. Dengan suntikan dana dan bantuan strategis yang venture capital, perusahaan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan cepat dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya yaitu memperkuat kredibilitas perusahaan. Mendapatkan pendanaan dari modal ventura dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor lain, mitra bisnis, dan pelanggan karena mereka melihat bahwa perusahaan didukung oleh investor profesional. Selain ada kelebihan, modal ventura juga memiliki kekurangan, yaitu kehilangan kendali perusahaan. Investor modal ventura biasanya meminta sebagian kepemilikan saham perusahaan sebagai imbalan atas investasi mereka. Ini dapat menyebabkan pendiri kehilangan sebagian kendali atas keputusan strategis dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada pembagian keuntungan. Karena modal ventura berbasis ekuitas, pemilik perusahaan harus berbagi keuntungan dengan investor. Jika perusahaan tumbuh pesat, investor ventura akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dari peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu tekanan untuk pertumbuhan cepat. Investor modal ventura seringkali mengharapkan pertumbuhan yang cepat dan signifikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan besar pada perusahaan untuk mempercepat operasinya, yang bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang terburu-buru atau resiko tinggi. Selanjutnya, terdapat pembatasan dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, investor ventura mungkin mendapatkan hak veto atau kursi di dewan direksi, yang berarti keputusan penting perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari mereka, mengurangi otonomi pendirian. Contoh dari transaksi modal ventura yaitu Sequoia Capital menginvestasikan sekitar $8 juta pada WhatsApp pada tahun 2011. Sequoia mendapatkan keuntungan besar ketika WhatsApp diakuisisi Facebook senilai $16 miliar. Yaitu selanjutnya Google dan Intel memiliki dana ventura untuk berinvestasi dalam teknologi sedang berkembang. Selanjutnya, pada tahun 2019, Starbucks mengumumkan dana ventura senilai $100 juta berinvestasi dalam perusahaan rintisan makanan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, modal ventura adalah bentuk pendanaan yang diberikan kepada perusahaan atau usaha yang sedang berkembang. 2. Modal ventura bisa berupa pinjaman dari lembaga keuangan, investor, atau dana sendiri yang diinvestasikan dalam bisnis. Yang ketiga, modal ventura biasanya diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri atau rintisan, startup, atau perusahaan yang belum memiliki catatan riwayat memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Yang keempat, modal ventura bisa membantu perusahaan dalam negeri untuk tumbuh, yang kemudian akan berakibat pada kenaikan jumlah lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat. Yang kelima, modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha. Yang keenam, perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali divestasi sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.